Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di Suara Reboan, Suara Perubahan. Ya, malam ini seperti biasa Suara Reboan kembali live dari Metro TV dan kita akan membicarakan mengenai stadion-stadion yang ada di Indonesia. Apalagi ya, kita kan baru saja menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U17 dan dengar direncanakan akan ada 22 stadion yang direnovasi tahun 2024 dengan anggaran 1,9 triliun. Wow, itu anggaran nggak main-main tuh. Cukup besar kalau dilihat dari itu, tapi apakah cukup untuk 22 stadion itu? Jadi untuk itu kita akan melihat stadion-stadion yang memang masih sedikit juga yang bertaraf internasional di Indonesia. Dan malam ini kita juga ditemani teman-teman Musyawarah Reboan di studio dan teman-teman The Jack. Selamat datang semua teman-teman yang ada di studio. Selamat datang semua di Suara Reboan. Dan juga untuk teman-teman, kita tidak bosan-bosan mengingatkan bagi teman-teman yang ingin juga menyampaikan aspirasinya dan ikut dalam gerakan perubahan dapat join relawan Musyawarah Reboan di daerahnya masing-masing melalui website reboan.id atau hubungi nomor di bawah ini ya. Karena hasil diskusi dari teman-teman Musyawarah Reboan itulah yang menjadi dasar kita bahas setiap hari Rabu. Betul kan, Dur? Betul. Dan sebelum kita lanjut dalam pembahasan, kita dengarkan dulu ini tanggapan masyarakat tentang stadion yang ada saat ini di tayangan berikut ini. Lumayan ngikutin sih Mas. Tentu update. Sedikit update. Ya saya sih melihat perkembangannya sangat bagus ya Mas ya untuk perkembangan sepak bola di Indonesia nih. Terutama dari sisi mungkin ya stadion ya. Ya salah satunya Stadion JIS dan juga Stadion Gelora Bung Karno ya. Stadion sepak bola Indonesia udah lumayan baik ya. Fasilitasnya sudah memadai lah, baik secara nasional maupun internasional. Jadi dari segi fasilitas dan keamanan mungkin di beberapa tempat sudah memadai tapi belum begitu merata mungkin. Mungkin untuk kualitas fasilitas itu udah bilang bagus ya. Menurut saya harusnya sangat perlu ya, karena sekarang kan stadion itu menjadi ikon juga, menjadi ikon di suatu tempat di daerah. Untuk fasilitas stadion internasional itu sangat-sangat butuh sih, biar mereka juga merasa tersupport untuk fasilitas untuk mengembangkan bakat mereka sebagai pesepak bola gitu. Butuh sekali karena di Indonesia ini banyak banget atlet-atlet muda yang sebenarnya itu bagus-bagus, tapi karena mereka di daerahnya tidak ada stadion yang memadai, jadi mereka tidak bisa bermain di stadion yang bagus. Dan untuk berdiskusi dengan kita malam ini sudah hadir Pak Gede Widiade, selaku penggiat sepak bola profesional dan bendahara umum Timnas Amin. Juga Pak Her Pramtama, anggota Timnas Amin Kedeputian Kampanye Nasional. Selamat datang di Suara Reboan. Selamat datang Bapak-bapak. Silakan Pak boleh Gede, mari. dibawa tehnya, kita juga ngeteh di sini. Selamat datang di Suara Reboan. Terima kasih. Apa kabar? Silakan Pak. Silahkan. Oke. Nah, pemirsa dan juga yang hadirin yang ada di sini juga, sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam, kita akan dulu melihat beberapa stadion yang kemarin digunakan ya untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17 dan dianggap telah memenuhi standarisasi FIFA berikut ini. Di sini bisa kita lihat ya beberapa stadion Indonesia yang dianggap memenuhi standar FIFA. Ada Gelora Bung Karno Jakarta dengan 77.000 penonton. Kemudian JIS Jakarta 82.000 penonton kurang lebih ya kapasitasnya. Kemudian ada Gelora Bung Tomo Surabaya 45.000 penonton kurang lebih. Kemudian ada lagi Sijalak Harupat Bandung 30.000 penonton kurang lebih. Dan Manahan Solo. Surakarta 20.000 penonton. Artinya 5 stadion standar FIFA ini didominasi sama Pulau Jawa ya. Ya, bukannya jadi jumlahnya hanya 5 ya sebenarnya ya dari ratusan stadion yang ada di Indonesia. Apakah memang stadion standar FIFA itu cuma 5 ini di Indonesia? Sebenarnya enggak ya, tapi tidak banyak memang. Di Indonesia itu ada sekitar, seluruh Indonesia ya, ada sekitar 240 stadion. Yang standar FIFA? Ya, enggak, yang ada. Oh yang ada, oke. Ya, mulai dari sizing yang terkecil, kapasitas 5.000 sampai kapasitas terbanyak di JIS 82.000 stadion. Oke. Tapi apakah
bisa dipergunakan sebagai sarana atau venue sebuah perhelatan sepak bola resmi, perlu kita kaji. Itu menurut Pak Gede jumlah 240 sekian tadi, 248 ya? 248. 248, Ya. oke. 248 Sumbernya dari federasi. Sumber dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Itu apakah jumlah yang cukup atau sebenarnya masih kurang sih Pak? Sebenarnya kalau ngomong sepak bola, stadion itu kan sebuah akhir daripada perjalanan. Sepak bola itu bukan hanya akhir, tapi kan butuh proses. Yang diperlukan adalah stadion dan lapangan sepak bola. Nah, kalau lapangan sepak bola itu untuk pembibitan, untuk latihan, baru pada saat pertandingan resmi dilakukan di stadion. Di Indonesia, stadion yang menurut saya kapasitasnya memenuhi persyaratan lokal di Indonesia, belum tentu persyaratan FIFA maupun AFC, itu nggak lebih dari 36. Menurut dari saya. 248 hanya Itu standarnya lokal ya? Standar Indonesia LIB saja gitu. maupun federasi. Karena setiap pertandingan akan dimulai, setiap kompetisi akan dimulai, lapangan harus diverifikasi, di-assessment. Apabila memenuhi persyaratan dengan scoring tertentu, dengan item-item penilaian, kalau dia lolos, parameternya, grade-nya lolos, dia akan diizinkan untuk dipakai sebagai venue pertandingan resmi. Tapi apabila tidak mencukupi, maka yang bersangkutan, pemerintah daerah setempat dan klub yang mempergunakan diwajibkan untuk mengupgrade. Untuk masuk dalam kategori kriteria itu sehingga yang bisa dipersyaratkan. Tapi Pak, tadi Bapak bilang kemudian stadion itu adalah ujung daripada perjalanan seorang sepak bola begitu ya. Lapangan itu pembibitannya. Berarti bisa saya katakan kalau stadion kita misalkan kalau kurang memadai, sebenarnya tidak mempengaruhi pembibitan perkembangan sepak bola kita dong berarti? Ya, tapi kan pembibitan kan butuh penilaian. Pembibitan dikatakan berhasil atau tidak berhasil kan dinilai pada saat pertandingan dalam kompetisi resmi. Di usia dini ada Suratin Cup, itu mulai usia 13, 15, 17. Lalu ada EPA. Itu merupakan pertandingan usia mudanya Liga 1. Jadi Liga 1 diwajibkan untuk mempersiapkan tim U17. 17, 19, 20. Jadi kalau pembibitan saja, lalu sarana venue untuk dilakukannya pertandingan resmi, ya tidak bisa. Contoh, Surabaya punya Bung Tomo. Mereka punya lapangan lain, mungkin kerjasama dengan Pemda, dengan swasta. Mereka melakukan pembinaan usia dini tadi yang untuk EPA di luar. Pada saat pertandingan resmi mereka mempergunakan Bung Tomo. Lapangan-lapangan besar seperti Bung Tomo, Jalak Harupat, GBK, maupun JIS, itu tidak bisa dipakai tiap hari. Hancur pasti. Mereka kena hujan dipakai 2 kali pertandingan 1 hari aja udah nggak bisa dipakai. Jadi harus ada lapangan cadangan harus gitu ya Pak? Ada. Di setiap kota tuh berarti di setiap kota gitu. harus ada lapangan sepak bola sebagai sarana untuk pelatihan. Untuk pertandingan resmi baru dilakukan di stadion. Baik. Mungkin saya ingin minta tanggapan Pak Pram. Pak Pram, bagaimana menurut Pak Pram sendiri pengaruh stadion dengan eksistensi sepak bola dan juga masyarakat Indonesia? Ya, kalau kita lihat stadion ya, pertama kita melihat bahwa masyarakat kita berdasarkan riset dari SC Nielsen tahun 2022 bahwa sekitar 69% populasi dari Indonesia itu penggemar sepak bola. 69%. Jadi kalau dikali sekitar 270 juta jiwa, itu sekitar 180 juta penggemar bola di Indonesia. Ini adalah satu market angka yang cukup besar. Sehingga pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi prasarana dan sarana stadion itu sendiri. Oke, nah kalau sekarang apakah kurang terfasilitasi menurut Pak Pram? Ya, kita melihat beberapa peristiwa terakhir ya, banyak kejadian di Stadion Kanjuruhan dan sebagainya, itu bukti bahwa ada beberapa stadion dan juga telah dilakukan verifikasi, ada 22 stadion yang perlu diperbaiki dari segi fasilitas dan hal-hal lainnya, kira-kira begitu. Jadi... Kalau untuk pengembangan dan perawatan lapangan maupun di stadion itu, untuk Indonesia saat ini, biar dia masuk ke standar FIFA gitu, banyak tidak? Maksudnya yang dilakukan apakah sulit misalkan, misalkan taruhlah Kanjuruhan, misalkan kalau Kanjuruhan tidak masuk dalam standar FIFA, kira-kira kalau kita mau renov biar dia masuk standar FIFA tuh, habisnya apakah
banyak sekali anggaran yang habis atau tidak? Ini sepengetahuan kami ya. Di Indonesia itu tidak ada biaya perawatan yang dilakukan oleh owner. Owner lapangan di Indonesia Pemda. Hampir semuanya Pemda. Oke. Hampir semuanya Pemda. Jadi Pemda tidak punya biaya perawatan kepada stadion-stadionnya? Terus yang potong-potong rumput siapa dong? Ada tapi relatif kecil. Iya. Ada tapi relatif kecil. Artinya tidak ideal anggaran Tidak tersebut. ideal karena di Pemda mereka punya skala prioritas, stunting, pendidikan, kesehatan, semua. Sepak bola bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kota itu bukan merupakan skala prioritas. Sedangkan sepak bola itu bisa menjadi trigger pertumbuhan perekonomian di bidangnya, di komunitasnya. Ini contoh aja. Saya dulu pernah menjadi pimpinan di sebuah klub di Jakarta. Oke. Satu kali pertandingan di GBK itu dari satu sektor saja tiket dapat 7 miliar. Dari tiket. Oke. Belum merchandise. Belum Jual minuman. 75 ribu kalau satu orang 2 botol kan berarti 150 ribu. Itu belum. Parkir masuk nggak Pak? Parkir masuk, UMKM transport yang lain masuk, juga ya. lalu jajanan-jajanan gini masuk. Semua ini tidak disadari, bukan merupakan concern pemerintah menurut saya saat ini. Padahal jika diolah, hasilnya akan sangat membantu pemerintah. Pemerintah tidak perlu lagi repot-repot menciptakan lapangan kerjaan lainnya. Karena sepak bola ini kalau dikelola dengan bagus, stadionnya sudah menciptakan lapangan pekerjaan, latihannya sudah menciptakan lapangan pekerjaan, pertandingannya sudah menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau ini di-create bagus, pemerintah income dapat. Dari sewa pemerintah daerah dapat pajak. BPJS laku, asuransi, semuanya laku. Tapi mungkin saja akan ada Pemda yang entah di suatu daerah akan bilang, ya itu kan Bapak kan memang dapat di daerah yang fans bolanya, klubnya gede, fans bolanya gede gitu. Bagaimana dengan yang di kabupaten atau kota yang klubnya kecil, tidak berprestasi, kemudian fansnya juga kecil. Tapi itu nanti kita jawab. Jangan-jangan itu pengaruh juga karena stadionnya belum kece, ya kan? Gitu, kita tahu. Pokoknya kita lanjutkan, jangan kemana-mana, tetap di Suara Robohan, Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Robohan, Suara Perubahan. Baik, kita akan langsung melanjutkan ya pembahasan mengenai stadion-stadion yang ada di Indonesia. Nah, sewaktu di Makassar ya, beberapa waktu yang lalu, Pak Anies ini pernah menyebutkan stadion untuk semua. Iya. Nah, itu sebenarnya maksudnya apa ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak Pram, stadion untuk semua itu nanti untuk siapa saja? Iya, pertama latar belakang Pak Anies ya untuk membangun kembali Mata Angin. Karena memang berdasarkan aspirasi dari masyarakat Makassar yang tahun 2020 stadion itu dihancurkan untuk dirobohkan untuk dibangun lagi, tetapi selang 3 tahun kemudian stadion itu tidak dibangun-bangun. Nah, terbengkalai ya? Terbengkalai. Jadi maksud dari stadion untuk semua itu artinya kita ingin memfasilitasi kegiatan masyarakat di Kota Makassar, tidak hanya untuk olahraga sepak bola, tetapi juga untuk kegiatan yang lainnya. Kebetulan stadion itu lokasinya di tengah kota. Baik. Dan ketika berada di tengah kota, maka akan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kita bisa hadirkan seperti area komersil, kegiatan macam-macam, kafe, restoran dan sebagainya. Jadi tidak hanya untuk sepak bola, tetapi juga untuk kegiatan olahraga lainnya seperti jogging dan sebagainya. Sempat disinggung juga perlunya stadion itu sebagai ruang ketiga ya? Iya, itu maksudnya apa tuh, Bang? Maksudnya bagaimana, Pak? Iya, kita melihat stadion ini kan digunakan mungkin secara pertandingan seminggu sekali. Jadi ada hari-hari yang kosong, sehingga hari-hari yang kosong itu bisa digunakan untuk kegiatan olahraga sore hari, pagi hari dan sebagainya, kira-kira. Oh, jadi untuk kegiatan masyarakat juga Kegiatan beraktivitas. masyarakat, iya. Bisa jadi. Dan dari 36 stadion yang ada itu ya misalnya, itu tuh yang kira-kira bisa dijadikan ruang ketiga tuh pasti jadi berkurang lagi ya Pak ya? Ya, jadi kita melihat ada satu perkembangan ya. Beberapa stadion yang dibangun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir itu berada di luar kota, jauh dari pemukiman. Nah, visi dari Pak Anies justru ingin bagaimana stadion-stadion di pusat kota yang memang existingnya ada di sana itu dihidupkan kembali.
Baik. Dan ini adalah satu momentum untuk melakukan urban regeneration. Yes. Jadi kita melihat kota ini dalam perjalanan waktu mengalami degradasi. Ketika populasi penduduk meningkat, maka daya dukung lingkungan seperti macet, banjir, polusi, sampah itu menjadi permasalahan kota. Nah, oleh karena itu, ketika kita membangun stadion, kita tidak hanya membangun stadion saja, tapi juga ikut melakukan penataan kawasan, pedestriannya ditata, membangun transportasi publik yang tadinya tidak ada, integrasi transportasi publiknya juga kita pikirkan. Jadi itu menjadi satu kunci untuk membangkitkan kembali stadion di pusat kota, sekaligus jawaban mengembangkan kota-kota di Indonesia. Nah, kemudian Bang, itu kan betul kata Bang Pram bahwa memang kebanyakan, saya tidak bilang semua, tapi kebanyakan stadion-stadion itu dia di luar kota, kayak Kanjuruhan Malang tuh ada di Kanjuruhan gitu, bukan di pusat kota. Di Malangnya kan Gajayana gitu. Lalu kemudian misalkan kalau Pak Anies mengatakan stadion untuk semua gitu, kemudian ingin membangun dari stadion yang sudah ada gitu untuk di pusat kota, itu yang dipikirkan adalah bangun stadionnya dulu atau integrasi transportasinya dulu gitu. Iya, dibangun secara bersamaan. Ketika kita membangun stadion, kita juga ikut memikirkan bagaimana aksesibilitasnya. Jangan sampai nanti stadionnya jadi aksesibilitas transportasi publiknya tidak ada, kira-kira begitu. Baik, Pak Gede ngomong kan enak ya, kita ngomong ideal gini mah. Oke, akan begini bisa begitu gitu. Tapi realisasinya begitu ya. Kalau kita runtutkan dari rekam jejak Pak Anies, bagaimana Pak? Apakah memang, maksudnya soalnya kan selama ini Pak Anies tuh kita taunya di dunia pendidikan yang lebih ke arah sana. Kalau dan orang-orang sering ngomong kalau jarang dengar. Dan orang-orang sering bilang Pak Anies itu tata kata bukan tata kota. Oh iya. Nah, jadi gimana tuh? Jadi gini, saya kenal beliau pada saat sebelum beliau jadi gubernur. Pada saat itu ini true story. Jadi ini rekam jejak yang memang saya ikuti dari awal, mulai sebelum beliau jadi gubernur sampai beliau purna jadi gubernur. Pada saat sebelum jadi gubernur, pertanyaan beliau cuma satu. Pada saat nanti saya jadi gubernur, Mas Gede, saya akan bangun sebuah stadion internasional untuk rakyat saya. Rakyat saya adalah audiens dia di Jakarta, terutama Jackmania. Karena Jackmania ada jutaan di Jakarta. Jadi Pak Anies pada saat itu memikirkan bahwa pada saat itu kami kan setelah beliau jadi gubernur kami kan mengeluh. Karena Jackmania itu jutaan dan setiap pertandingan tidak pernah di Jakarta. Selalu pertandingannya usiran. Main di Solo, main di Jawa Tengah. Di Bekasi terakhir pada zaman saya. Sebelum itu di Jawa Tengah. Karena di Bekasi itu pada saat masa saya negosiasi dengan Kapolda boleh. Bayangkan kalau mereka itu berangkat 200.000 orang, 70.000 orang nonton keluar kota, itu ada dua hal yang paling saya takutkan dulu. Satu, keamanan. Yang kedua, perputaran uang. Bayangkan kalau mereka bisa menikmati pertandingan sepak bola di Jakarta, di Bogor atau di Bekasi, mereka tidak perlu mengeluarkan uang banyak. Dan resikonya tinggi sekali. Karena mereka keluar dari Jakarta udah dihadang dari supporter lain. Dengan pemikiran itu pada saat itu Pak Anies merealisasikan. Dan pada saat itu Pak Anies bukan hanya langsung bangun, bukan. Mereka minta masukan dari rakyat. Dari siapa rakyat? Rakyat yang berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan sepak bola. Sama Pak Anies didengar. Lalu yang disampaikan, kalau stadion ini dibangun, tapi nggak ada sarana penunjangnya, juga percuma. Makanya Pak Anies juga, saya juga membangun lapangan sepak bola. Pak Anies juga survei di lapangan-lapangan kami. Pak Gede, kalau ini sebuah lapangan yang didedikasikan untuk klub di Jakarta dan supporternya, lalu masyarakat bisa nggak menikmati itu? Bisa, tapi kan tidak bisa tiap hari. Sewanya mahal. Makanya Pak Anies membuatkan 7 lapangan di Jakarta. Jadi Pak Anies sudah melakukan itu sebelum masa jabatannya habis, hampir 7 lapangan 100% sudah dipergunakan masyarakat, stadionnya sudah hampir 95% bisa dinikmati. Dan yang terakhir, Pak Anies juga sudah mendatangkan klub-klub internasional. Barcelona, Real Madrid, semua klub-klub internasional diundang ke Jakarta untuk mempergunakan JIS yang dibangun di Jakarta dan dimintai pendapat. Sangat luar biasa. Baik. Nah, kalau kita tahu juga kan saat ini PUPR juga rencananya akan merenovasi 22 stadion. Kiranya apa yang membedakan renovasi yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR ini dengan program Stadion untuk Semua dari Anies Baswedan? Jadi gini,
PUPR melakukan perbaikan itu kemungkinan itu efek dari Kanjuruhan. Betul, ya. Yang kedua, bahwa memang kita sama-sama tahu, kita orang bola udah berpuluh-puluh tahun menggeluti sepak bola. Hampir 90% lapangan sepak bola di Indonesia itu kurang memenuhi persyaratan keamanan dan kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan. Oke. Makanya dengan bantuan rekrutmen dari asesmen dari pihak ketiga, pemerintah, kepolisian, ini sangat membantu. Bayangkan sebuah stadion yang tidak aman, tapi yang aman tapi tidak nyaman, itu masih dipergunakan. Oke. Seharusnya stadion itu aman dan nyaman. Ya. Nah sekarang yang diutamakan oleh asesmen ini adalah keamanan, baru kenyamanan. Sebuah stadion sekarang mungkin aman, tapi tidak nyaman. Pintunya kecil, toiletnya tidak ada. Bayangin kalau kapasitas stadion Liga 2 aja, kapasitas 15.000, tapi toiletnya mungkin cuma 3 atau 4, nyaman nggak? Tidak nyaman lah. Tidak nyaman. Ini, nah kalau nanti di masa Pak Anies, insya Allah, itu hal-hal tersebut tidak boleh ada lagi. Tidak boleh ada lagi. Jadi partisipasi masyarakat harus diikutkan seperti tadi. Oke. Kalau sekarang itu partisipasi masyarakat itu sangat kecil, mungkin hanya satu di Indonesia itu. Di sebuah pulau itu sudah ada kerjasama pihak ketiga dengan lapangan, dengan pemilik. Masa datang itu sudah harus diberikan kesempatan masyarakat untuk menikmati. Pemerintah juga untung, biaya maintenance tidak ada, pendapatan meningkat. Kalau sekarang kan pendapatan kecil tapi cost tinggi. Ya. Nah, ke depan harus dimulai untuk diminta partisipasi pihak ketiga untuk melakukan tadi perawatan dan pembangunan. Itu seperti di negara lain ya, Ya. jadinya nggak hanya dari Pemda Ya, saja. seperti kayak di luar negeri itu ada swasta ambil alih. Ya. Itu kemudian nama stadionnya jadi nama stadion merek swasta itu. Iya. Tapi kemudian Bang Pram melihat itu tuh, Pak Gede tadi bilang bahwa butuh bantuan pihak ketiga dan segala macam buat stadion yang aman, nyaman. Dan ada 22 stadion yang saya yakin 1,9 triliun kayaknya nggak cukup deh. Orang bikin JIS aja 4 triliun. Iya. Anggarannya 1,9 ada untuk nggak 22 stadion, apakah itu memungkinkan gitu buat stadion yang aman, nyaman, dan enak gitu? Iya. Dari anggarannya aja dulu gitu kira-kira. Ya, dari masalah anggaran ya, kita melihat ini kan faktor kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah itu melihat penting apa tidak memajukan sepak bola. Jadi kalau kita berangkat kepada populasi penggemar sepak bola yang di Indonesia sekitar 186 juta, harusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk menggelontorkan dana yang cukup untuk membangun atau merenovasi stadion. Jadi bukan anggaran yang sangat terbatas yang 1,9 triliun untuk 22 stadion. Itu adalah suatu anggaran yang sangat kurang. Iya kan, kecil Kami sekali. coba merancang di Makassar, itu Stadion Batu Angin, itu sekitar 1,5 sampai 2 triliun. Untuk bangun Untuk itu ya? bangun baru. Itu mau diapain sih, pembangunan seperti apa begitu yang Ya, akan artinya kita dilakukan? membangun baru dengan kapasitas 41.500, kemudian Oh, juga... kira-kira seperti ini ya Bang ya? Iya, Oh ya, ya Oke. seperti ini. Seperti yang ada di layar, iya betul. kurang lebih rancangannya ya? Iya. Jadi yang kita bangun tidak hanya stadionnya, tetapi juga Lingkungan. kawasan sekitarnya. Karena stadion itu mempengaruhi dari kawasan yang tadinya tidak memiliki kualitas baik menjadi baik karena memang ada aktivitas pergerakan penonton menuju ke stadion. Sehingga kita tidak bisa memikirkan stadion hanya di dalam, tetapi radiusnya cukup besar. Ada target kota lain selain Batu Angin? Ya, ada beberapa kota yang kita lagi studi, tapi kita belum bisa menerangkan sekarang. Tapi kemudian Bang Pram, maksudnya melihat dari ini segala macam, kira-kira kendala terbesar apa menurut Bang Pram? Janji ini bisa ada kendalanya atau apa? Tidak? Realisasinya Kira-kira ya, realisasinya kira-kira gitu. ya. Tidak ada kalau menurut saya. Ya, kalau tantangan dan kendala tentunya ketika kita pemerintah ya, ketika nanti Pak Anies mengajukan anggaran yang cukup besar untuk stadion, pasti ada kendala, mungkin pertanyaan dari Dewan ya. Nah, itu mungkin harus dijelaskan bagaimana pentingnya kita membangun sepak bola, pentingnya kita membangun ekosistem sepak bola, supaya stadion ini tidak hanya sebagai tempat olahraga, tapi Pak Anies selalu menyampaikan sepak bola itu sebagai alat pemersatu. Yes. Ya.
Kemudian menjadi ruang Dan stadion ketiga. adalah menjadi sarananya untuk Baik. menyatukannya. Dan perbaikan sepak bola kita juga bisa dimulai dari stadion, betul Yes. begitu ya Pak Gede ya? Ini saya tambahkan sedikit ya. Untuk pembiayaan kan tidak seharusnya dari pusat, karena kan ownership-nya kan kepemilikannya di daerah. Kebiasaan itu pemerintah daerah itu menginisiasi untuk membangun lapangan sepak bola, lalu dari tingkat 1 maupun dari pusat memberikan bantuan. Biasanya proporsional ada. Tapi yang penting begini, lapangan sepak bola itu tidak sama, tergantung dari kualitas yang ada di kota tersebut. Bisa kapasitasnya 80, bisa 50, bisa 15.000. Jadi bisa menyesuaikan ya. Iya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut juga ya soal ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Jadi Jangan kemana-mana, tetap di Suara Reboan, Suara Perubahan. iya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Suara Reboan. Suara Perubahan. Dan sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada audiens, teman-teman semuanya yang ada di sini untuk bertanya, memberikan tanggapan. Silakan, mungkin ada. Ih, Nona Eno. Kenapa Nona Abang, sih? ini matanya ingin ke Nona sepertinya. Ini abang satu nih yang baju putih, silakan bang. Sorry abang ya. Abang terlalu keren sih jadinya. Nama saya Muhammad Fadli. Saya suka Persija, saya bagian dari di Jackmania. Saya ingin bertanya, apakah akan ada program kebaikan dan keselamatan supporter? Terima kasih. Oke, apakah ada program kebaikan dan keselamatan supporter? Mungkin sekalian sebelahnya juga ya tadi. Silakan. Langsung biar kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya kebetulan salah satu orang yang cukup suka dalam dunia sepak bola ya Pak. Saya ingin bertanya soal fasilitas dalam stadion. Kalau misalnya kita bicara bola kan tidak terlepas daripada stadion. Nah, kalau kita bicara soal stadion, mungkin kalau kita bandingin kualitas stadion Indonesia dengan stadion luar itu jauh banget ya perbandingannya. Nah, mungkin dari fasilitasnya, dari security-nya, dari IO-nya dan lain sebagainya itu kan masih perlu dibenahi gitu ya Pak. Nah, ada rancangan yang mengatakan bahwasanya Indonesia akan ngebangun puluhan stadion. Ya. 20 stadion di berbagai kota yang ada di Indonesia. Ya. Nah, gimana caranya? Pertanyaan pertama saya, gimana caranya agar uang-uang yang digunakan untuk ngebangun stadion tadi tuh nggak sia-sia gitu, agar stadion kita tuh benar-benar berstandar internasional atau standar FIFA. Sama yang kedua, gimana caranya agar fasilitas dari stadion yang ada di Indonesia tuh bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Baik. Terima kasih banyak. Jadi kita punya 3 pertanyaan menarik ya. Apakah misalnya di program Stadion Untuk Semua ini ada program kebaikan khusus dan keselamatan supporter? Mungkin dijawab dari situ dulu. Silahkan. Ya, tentunya pada saat kita membangun atau merenovasi stadion, Mendesain. ada aspek-aspek regulasi yang akan kita penuhi. Dan itu sudah diatur oleh standar FIFA. Bagaimana jarak antar penonton, pintu masuk, jarak pandang, aksesibilitas pintunya sudah berapa banyak, berapa titik, dan ketika ada kerusuhan dan sebagainya bagaimana mengevakuasinya. Jadi semua itu udah bagian dari perancangan arsitektur yang melekat, yang harus kita penuhi pada saat kita merancang stadion. Ya, intinya aspek keamanan, kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan. Pak Gede ada tambahan? Cukup, saya pikir. Ya? Jadi memang di Indonesia belum seluruhnya. Dari yang cukup bagus kami, menurut hemat saya yang 36 tadi, belum semuanya 36 mencukupi. tadi pun itu nggak semuanya ada, maksudnya keselamatan, memperhatikan keselamatan supporter begitu stadionnya? Keamanan dan kenyamanan. Itu saya pikir dari 36, mungkin belum semuanya mencukupi. Tapi mereka sudah lolos asesmen dari Mabes Polri. Jadi kalau mau direnov lebih mudah? Gitu, kalau direnov, direvitalisasi pasti lebih mudah. Baik. Tapi dengan catatan, requirement dari FIFA harus dipenuhin. Oke. Dan Kita lalu ke kemudian pertanyaan dari berikutnya ya, Mas dari Mas Rizky tadi, Rizky ya. bagaimana cara kita agar menjaga uang yang dipakai untuk stadion itu betul-betul beneran dibikin stadion yang layak gitu. Iya. Bukan kemudian dikorupsi jadi stadionnya cuma setengah doang gitu. Ya, tentunya
hari ini kita dalam satu iklim yang sangat terbuka dan transparan ya, apalagi dalam sektor konstruksi. Setiap pembangunan, apakah stadion, apakah gedung, itu semua harga satuan itu sangat terukur. Harga beton, harga besi, harga kayu dan sebagainya. Jadi kejelian dari pemeriksaan tentunya juga sangat penting untuk diperhatikan. Jadi rasanya untuk sektor konstruksi, apalagi untuk stadion, semuanya bisa terukur untuk masalah transparansinya. Nah, kembali kok soal pertanyaan berikutnya, bagaimana tetap mempertahankan, tentunya nanti Pak Gede menambahkan bahwa tadi disampaikan saat ini banyak stadion yang memang berada di aset milik pemerintah daerah. Sedangkan anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan itu sangat terbatas. Nah, Pak Gede sudah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa institusi aset milik daerah, dan itu menjadi salah satu solusi ketika swasta dilibatkan untuk mengelola stadion. Kenapa selama ini kalau gitu nggak dilibatkan saja gitu loh? Apa Jadi gini, kendala dan masalahnya? Pepatah di Indonesia itu harus kita pahami, ya. Bisa bangun, sulit untuk merawat. Jadi itu harus kita sepakati dulu. Iya, saya termasuk di dalamnya. Jadi kita termasuk orang yang agak bodoh. Ya. Udah bisa membangun mewah, tapi merawat tidak bisa. Sama seperti kita bisa beli barang, tapi ngerawatnya juga nggak bisa. Insya Allah, Pak Anies itu pasti akan meminta partisipasi dari masyarakat. Karena dilihat dari bukunya pemerintah. Sekarang kalau pemerintah yang rawat, berarti biaya tinggi untuk perawatan, income kecil. Karena hanya dipakai sepak bola. Setahun dipakai 17 kali kalau Liga 1. Ya. Tapi kalau ada kerjasama dikerjasamakan dengan pemerintah, berarti kos hilang. Kos hilang. Kos perawatan ya. Kos hilang perawatan. Tapi income fix. Ada. Seperti yang kami lakukan. Dulu mereka mengeluarkan biaya. Per tahun mereka mengeluarkan biaya Rp10. Sekarang biaya itu nol. Mereka mendapatkan Rp15. Bayangkan. Apabila lapangan tersebut diserahkan kepada suatu organisasi, itu bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau diserahkan kepada klub setempat yang memang mengerti, membutuhkan bagaimana mengelola dan merawat stadion. Ya. Baik. Dan menjalankan bisnis tentu dan yang itu akan sudah ada di dalam programnya Pak Anies. Jadi masyarakat jangan komplain aja. Sekarang diberi kewenangan. Pemerintah bangun, menginisiasi. Setelah selesai dibangun, masyarakat harus ikut. Masyarakat yang dimaksud adalah komunitas bola dan badan usaha yang memang mempunyai kegiatan di bidang. Dan mungkin itu jawaban juga yang memberi jawaban tadi, yang ketiga tadi. Bagaimana caranya untuk membuat stadion ini benar-benar bermanfaat untuk semua ya? Betul. Ada yang mau kasih tanggapan lagi nggak sih, Dur? Ada lagi abang-abangku yang mau kasih tanggapan mungkin. Oh, Bang, silakan Bang. Ini abang dari bajunya kelihatan sekali dari Jackmania. Terima kasih Bang Abduh, terima kasih Pak GW. Saya sepakat dengan obrolan tadi ya Pak GW udah jelasin bahwa sepak bola stadion sepak bola di Indonesia benar-benar nggak nyaman Pak. Kita udah keliling semua stadion di Indonesia dan memang semuanya nggak ada yang nyaman untuk kita nikmati gitu. Kayak Kanjuruhan aja. Kanjuruhan jelas-jelas banget itu nggak nyaman ya. Makanya kita sempat berpikir waktu itu, ini kita yang bersahabat aja dengan Arema, keluarnya susah doang. Saya keluar itu Pak, paling terakhir dan untuk dari pintu keluar sampai ke parkirannya butuh waktu sejam. Karena apa? Karena hanya satu pintu. Pintu banyak tapi itu anehnya di Stadion Kanjuruhan, itu nggak semuanya dibuka dan bahkan yang lebih kacau lagi Pak. Itu pintu ditutup hanya buat kafe-kafe yang punya kios ya, dan dia naruh meja atau bangku untuk kafenya. Dan yang lebih konyol lagi di pintu 3 atau pintu berapa ini di depan itu bahkan ada tukang jual mebel, naruh lemari, naruh tempat tidur itu di depan pintu Kanjuruhan gitu. Makanya itu benar-benar tadi Pak Gaya bilang memang benar nggak nyaman. Belum lagi keamanan. Wah itu udah pasti nggak aman buat kita Pak nonton. Dan semua stadion di Indonesia memang semuanya nggak ada yang nyaman. Keamanan jelas Indonesia jauh tertinggal. Ketika kita ke Singapura ya Pak, kecil stadionnya jauh dibandingin misalnya Bekasi lah, jangan GBK gitu. Itu stadionnya kecil tapi aman banget Pak. Ketika kita masuk itu keamanan bener-bener screeningnya ketat banget gitu. Kita diperiksa semua, tas sampai topi aja dibuka, diperiksa semuanya. Sampai spanduk kita aja Pak dibuka gitu kan. Kebetulan saya lagi tuh bawa spanduk Seskoal ya, cuman sama teman-teman disingkat jadi Sekoal.
karena sek dan itu nggak lolos. Oke. Jadi benar-benar keamanan kita jauh tertinggal. Dan pelajaran juga nih Pak ya, buat Makassar kan. Seperti Jakarta kita sudah dibangun JIS dan Pak Anies sudah bilang jelas-jelas buat Jackmania, Jakarta dan Indonesia. Dan nyatanya kita nggak bisa pakai Pak. Karena apa? Lagi-lagi memang kedepannya kita minta pengelolaan stadion jangan lagi Pemda. Karena lagi-lagi tadi Bapak bilang kan Pemda punya prioritas untuk apa gitu kan. Ya udahlah kalau stadion pengelolaannya diserahkan aja ke klub. Dan nanti kalau Batu Angin sudah dijanjikan dibangun, jangan sampai kayak Jakarta Pak. Kalau bisa pengelolaannya langsung oleh PSM. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kita tanggapi setelah jeda kali ya Dur ya. Kita jeda terlebih dahulu. Ini menarik sekali karena berarti sebenarnya bukan salah fasilitas stadion kita dong. Berarti itu mempergunakannya nggak benar kalau tadi yang Kanjuruhan ya. Kalau misalnya pintunya banyak tapi satu pintu doang yang dibuka misalnya. Boleh minta tanggapan nanti, Pak ya. Biar surprise, biar nanti pemirsa menunggu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Reboan. Suara Perubahan. Nah, kembali lagi pemirsa sekalian di Suara Reboan, Suara Perubahan. Oke, tadi kita sudah mendengar ya tanggapan dari Mas Irlan bahwa banyak kekurangan dan keamanan serta keselamatan. Nah, bagaimana tanggapannya dan juga prioritas perbaikan dan pemeliharaan apa yang belum terpenuhi saat ini untuk stadion. Dan sebenarnya saya tuh herannya apa ya susahnya begitu kalau memang sudah ada wacana seperti itu. Memang biarkan saja dikelola klubnya dan juga badan usaha. Kenapa itu tidak terwujud begitu sejak lama? Satu, saya merasakan apa yang dirasakan Mas Irlan. Yang pas mana tuh, Pak? Semuanya menceritakan mengenai betapa tidak amannya dan tidak nyamannya di Indonesia dan betapa aman dan nyamannya di Singapura. Yang lapangannya relatif cuma 8.000 kapasitasnya. Dan nggak di tengah kota, agak ke pinggir sedikit, jalan besar. Jadi bagi kami itu harus ada keberanian dari pemerintah untuk melepaskan pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga. Jadi kalau Anda bilang kan mudah Pak, mudah bagi orang yang mempunyai prioritas perawatan. Tapi kalau pemerintah itu dari item pekerjaan pemerintah ada 100, perawatan mungkin tidak masuk dalam 100. Jadi bagaimana mau bagus? Pemerintah daerah tidak mengerti bahwa sepak bola itu alat pemersatu, sepak bola itu bisa menjadi penggerak ekonomi. Seperti tadi Persija satu kali main 7 miliar. Itu yang kurang disadari oleh pemerintah daerah. Makanya perlu dibutuhkan seorang leader di atas untuk mendrive kepala daerah di provinsi, kepala daerah di tingkat 2, memaksa mereka untuk menyerahkan pengelolaan kepada BUMD, kepada badan swasta atau kepada klub, agar pekerjaan pemerintah daerah ini jadi berkurang. Tapi esensinya malah mengurangi biaya dan menaikkan pendapatan. Iya, dan menghidupkan bisnis yang ada di situ, usaha. Tapi kalau nggak ada drive dari atas, ya semacam ketentuan, ya tetap seperti sekarang. Jadi tetap butuh sosok misalnya presiden gitu ya. Ya. Yang siap akan perubahan ini. Ya, kasih tahu untuk itu. Kemudian dalam bentuk instrumen-instrumen keputusan yang akhirnya pemerintah daerah itu melepaskan aset kepada pihak ketiga dalam bentuk KSO, kerjasama operasi itu dasar hukumnya jelas. Jadi bukan asal ngomong, jadi ada instrumen hukumnya yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga, swasta, klub, BUMD, dan pemerintah. Pada saat melepaskan secara yuridis aman, uangnya juga terjamin, pihak ketiga masyarakat itu juga mengelola dengan aman, dengan nyaman, bahwa tidak akan diganggu oleh pemerintah. Itu. Pak Pam, berarti kita kalau mau buat stadion nggak usah gede-gede sebenarnya nggak apa-apa ya? Ya, tergantung konteks dari kebutuhannya ya. Tadi disampaikan Pak Gede, pada saat kita memiliki klub-klub Liga 1, minimal kita harus mempunyai stadion dengan kapasitas 40.000. Karena pada saat dia juara di kompetisi liga, maka dia punya kesempatan untuk bertanding dengan klub dari negara lain. Oke, artinya tapi nggak semua stadion harus seperti itu ya kan? Ya, tergantung makanya Liga 2 lebih kecil, 15.000 dan sebagainya. Maksudnya kalau misalkan ada tidak sih ketakutan misalnya dari masyarakat berpikir bahwa oke, kita sudah mengeluarkan uang banyak untuk bikin stadion dan segala macam. Lalu kemudian ketika perawatan itu diserahkan kepada pihak ketiga, apakah stadion itu bisa terjaga gitu?
apakah ada jaminan untuk stadion itu dijaga sampai pihak ketiga? Jangan-jangan ntar dirusakin lagi gitu, misalkan. Ya tentunya gini, badan usaha yang memiliki track record yang baik ya dan pengalaman yang cukup gitu, tentunya melihat stadion ini sebagai properti. Nah, banyak ruang-ruang di sekitar stadion atau di bawah tribun itu yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan komersil, kegiatan perkantoran, bahkan juga mungkin ada hotel dan sebagainya. Sehingga ruang-ruang yang tidak terpikirkan selama ini, karena selama ini mungkin stadion itu kan dikelola, dipelihara oleh pemerintah. Nah, ketika itu dipindahkan ke pihak swasta, tentunya swasta memiliki kesempatan untuk melakukan inovasi dan kreativitas. Sehingga ruang-ruang yang tadinya tidak dianggap bernilai bisa dimanfaatkan untuk kegiatan komersil dan tentunya bisa mendapatkan pemasukan. Nah, ketika mendapatkan pemasukan dari sektor komersil, tentunya akan bisa membuat stadion ini menjadi terawat dengan baik. Baik. Oke, karena kita sudah di penghujung acara seperti biasa ya, kita akan tanya langkah perubahan seperti apa yang dibutuhkan untuk perbaikan stadion di Indonesia. Kita mulai dari Pak Pram dulu deh, silakan. Ya, langkah pertama adalah kita melakukan identifikasi setiap stadion di pusat-pusat kota. Yang kedua, kita pelajari dari sejarah klub maupun ya sejenisnya ya, klub bola yang memang dulunya dia berjaya, kemudian akhirnya dia berada di Liga 2 atau Liga 3. Artinya ketika dia berada di Liga 2, dia pernah ada di Liga 1. Sehingga pertanyaannya, ada satu kota di mana klub itu ada di Liga 3. Sehingga ketika kita membangun 40.000 tentunya kan tidak bisa sebenarnya gitu. Tapi karena punya sejarah yang panjang, dia pernah ada di Liga 1, maka menjadi penting untuk membangun stadion untuk kapasitas 40.000, katakanlah seperti itu. Itu langkah-langkah yang harus kita pikirkan, jadi melakukan identifikasi dan juga melakukan studi dari sejarah. Dan yang paling penting adalah momentum yang disampaikan oleh Pak Anies. Ketika kita merenovasi sebuah stadion dengan kapasitas yang cukup besar, itu kan kira-kira menggunakan lahan sekitar 7-10 hektar di pusat kota. Nah, secara tidak langsung itu memberikan dampak terhadap kawasan. Kita perbaikan pedestrian, membangun transportasi publik, dan membuat kota itu yang tadinya mengalami degradasi kualitas perkotaan menjadi lebih baik di masa mendatang. Oke, itu kalau tadi dari Bang Pram tadi tentang langkah perubahannya. Untuk Pak Gede kira-kira coba yakinkan kami lagi untuk satu stadion untuk semua ini memang bisa direalisasikan ketika nanti Anies Baswedan dan Caimin menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Saya hanya mungkin dua aja. Pembangunan stadion baru, revitalisasi jangan dianggap sebagai biaya, tapi anggap sebagai investasi. Karena apa? Dengan dibangunnya sebuah pusat kegiatan, maka crowd ini akan menimbulkan dampak-dampak positif yang akan dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Anies itu sudah melakukan, dari rekam jejaknya itu sudah ada. Dia sudah membangun JIS. Dia sudah membangun lapangan sepak bola. Sekarang ini dinikmati. Efek dari pembangunan tersebut di Jakarta memang belum terlalu optimal. Karena sampai sekarang, karena kepentingan politik, JIS belum dapat dioptimalkan. Tapi kalau konsep dari Amin itu dilaksanakan, bahwa sebuah pembangunan atau revitalisasi stadion itu dianggap sebagai investasi pemerintah yang akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, itu akan sangat bagus. Yang ketiga, peran serta masyarakatnya harus diajak. Jadi contoh sekarang, satu klub di Bali itu sudah menjawab pertanyaan orang lain. Karena apa? Dia menyewa kerjasama 30 tahun, sampai saat ini kualitas lapangan pada saat diterima, dan sekarang itu kalau dulu nilainya 5, sekarang nilainya 9. Lalu apakah itu bisa dipraktekkan? Tinggal instrumen hukumnya, tinggal kemauan dari pemerintah, tinggal kemauan dari leader di sebuah negara untuk memaksakan. Kalau demi kebaikan harus dipaksa. Harus dipaksa kalau demi kebaikan. Konsep jelas,
track record ada, rekam jejak ada. Jadi kalau orang ditanya, Pak Anies apa yang dilakukan? Udah bangun JIS Oke, untuk baik. masyarakatnya. Baik, baik. Dan Kita mudah-mudahan tunggu ya. itu semua bisa terrealisasikan dengan baik dan kita semua memberikan dampak buat seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Amin. Ada amin? Amin. Terima kasih Pak Gede Widiadi, penggiat sepak bola profesional dan juga bendahara umum dari Timnas Amin, Pak Her Pramtama, anggota Timnas Amin, Kedeputian Kampanye Nasional. Terima kasih dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Teman-teman Jack, teman-teman Bapak Ibu, Suara Rebuan yang sudah datang, masyarakat Rebuan yang sudah datang di sini, dan jangan lupa untuk pemirsa yang ingin menuangkan aspirasinya itu bisa join musyawarah Rebuan di daerah masing-masing melalui website rebuan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Saksikan terus Suara Rebuan setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di Metro TV. Ya. Nah, sebelum kita berpisah, episode kali ini kita akan mendengarkan dulu pemirsaannya ada suara muda dari jubir muda Timnas Amin, Mas Gradi Nagara. Silakan. Jadi stadion untuk semua itu pada dasarnya adalah gagasan sekaligus komitmen Pak Anies dan Pak Muhaimin tentang pemerataan. Nah, ini harus dilihat dalam dua hal. Yang pertama, stadion ini bukan hanya soal fisik, tapi ini juga adalah aspek non-fisik. Oleh karenanya sebenarnya kalau kita dengar tadi pemaparan Pak Gede dan juga Pak Pram, sebetulnya pemerataan ini ada dalam tiga hal ya. Yang pertama adalah pemerataan dalam konteks ekosistem sepak bola. Kenapa ekosistem sepak bola? Karena stadion ini mengungkit ekosistem tersebut. Nah, ekosistem itu kan ada dua hal. Yang pertama itu adalah infrastruktur fisiknya. Yang kedua itu adalah insentif yang sifatnya itu non-fisik. Nah, infrastruktur fisik ini berpengaruh kepada yang tadi ditanyakan soal keamanan, keselamatan, semua hal yang membuat talenta-talenta baru, ya kan, para supporter itu merasakan kenyamanan dan keamanan, terutama ketika mereka beraktivitas di dalam sepak bola ini. Itu yang pertama, pemerataan dalam konteks itu. Nah, yang kedua itu adalah pemerataan dalam konteks ruang publik, ruang ketiga. Kenapa? Karena yang namanya stadion itu lagi-lagi seperti kata Pak Anies itu bukan hanya untuk bermain sepak bola saja, tapi itu adalah tempat interaksi sosial gitu kan. Banyak sekali supporter di situ yang berkumpul, menciptakan kohesi sosial baru, kemudian mengungkit identitas nasional. Yang penting itu nasionalismenya itu terungkit dari situ. Dan yang penting lagi adalah karena dia ruang publik, makanya warga itu bisa make itu. Jadi kalau kayak kita lihat misalnya di GBK gitu kan, nah di GBK itu kan orang bisa berolahraga ya sehari-hari, dan kita berharap ini bisa merata bukan hanya di Jakarta saja, tapi ini bisa ada di semua daerah. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang tidak kalah penting, bahwa pembangunan stadion, yang stadion untuk semua ini, itu adalah untuk sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Gede tadi, itu adalah tentang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Itu yang penting. Kenapa? Karena apa? Karena stadion itu menjadi insentif untuk membuat ekonomi itu bergulir, berputar. Nanti akan ada muncul sentra-sentra ekonomi baru yang kita harapkan ini bukan hanya ada di satu daerah saja, tapi ada di daerah-daerah lain. Dan yang penting juga adalah stadion ini mengungkit yang namanya itu kota itu menjadi lebih atraktif. Karena apa? Karena stadion itu tadi kata Pak Pram itu bilang bahwa dengan adanya stadion itu membuat tata ruang itu bisa lebih mengena gitu kan. Ada transportasi publik di situ ya kan, ada pedestrian yang diperbaikin. Jadi daripada dana yang besar itu dibangun untuk satu kota besar yang kita tidak tahu itu sampai kapan selesainya, itu lebih baik itu dibagi-bagi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.